Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya. Ini merupakan video yang pertama saya buat. Nah, pada perjumpaan kali ini mari kita membahas permasalahan ilmu nahwu, yaitu permasalahan yang pertama, bab kalam. Jadi al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqallu ma yatalaffu min ismaini nahwu zaidun qa'imun au min fi'lin wa ismin nahwu qama zaidun. Di sini dulu. Jadi al-kalam, pembahasan masalah kalam dari versi ilmu agama itu banyak. Ada yang kalam versi ilmu tauhid, dan ada juga diantaranya kalam versi ilmu nahwu. Maka dari pembahasan kalam kita bahas lafal al-kalamu. Jadi di dalam kitab Kawakib dibahas al-kalamu, artinya yang diistilahkan ail mustalahu alaihi fi arfin nuhah. Al-kalam di sini yang diistilahkan di atasnya al-kalam pada huruf ulama nahwu. Jadi kalam di sini yang dimaksud kalam terkhusus kepada kalam ulama nahwu, bukan kalam ulama tauhid. Fal alun fihi lil ahdi. Alif al yang terdapat pada al-kalamu ini merupakan alif al ahdi. Wahia audun an mudhafin ilaihi mahdhufin takdiruhu kalamun nahwiyina. Dan bermula dianya alif al yang terdapat pada al-kalamu ini merupakan pengganti daripada mudhaf ilaih yang dibuangkan akannya mudhaf ilaih. Takdiruhu, bermula takdirnya mudhaf ilaih yang dibuangkan itu nahwiyina. Dasar kata sebelum terjadinya bahasa al-kalamu yaitu kalamun nahwiyina. Nahwiyina ini merupakan kata-kata yang sudah dibuangkan. Sebelum dibuangkan, nahwiyina ini jatuh sebagai mudhaf ilaih. Maka kalam segala ulama nahwu. Nah, dengan dibuangkan nahwiyina maka ditinggalkan alif al di sini untuk menunjukkan bahwa mudhaf ilaihnya sudah dibuangkan. Sehingga alif al di sini yaitu alif al ta'rif al yang berfaedah ahdi. Nah, kemudian kita beralih kepada pengertian al-kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafdu. Kalam adalah satu lafaz. Al-murakkabu, lagi yang disusunkan akannya lafaz. Al-mufidu, lagi yang memberi faedah ianya lafaz. Dengan apa memberi faedah? Bil wad'i, dengan sebab sengaja. Jadi kalam ini, kalam ulama nahwu maksudnya adalah lafaz. Apa itu lafaz? Lafaz yaitu sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati allati awaluha al-alifu wa akhiruha al-ya'u. Lafaz adalah bunyi yang terkumpul ianya bunyi. Di atas mana terkumpul bunyi tersebut? Di atas bahagian huruf-huruf hijaiyah yang alati, yang bermula pendahuluannya huruf hijaiyah itu alif dan bermula pengakhirannya huruf hijaiyah itu ya.
Kesimpulan daripada lafaz adalah bunyi yang dihasilkan dari terkumpulnya huruf-huruf hijaiyah. Ketika tertera sautul mustamil, maksud daripada mencakupi tersebut paling kurang terkumpul huruf hijaiyah, yaitu 2 huruf. Seperti fi. Fi tersebut terdapat 2 huruf, yaitu fa 1 bersama ya. Itu sudah terkategori sebagai lafaz pada pandangan ulama nahwu, karena sudah terkumpul huruf hijaiyah. Lafaz yang murakkab, arti murakkab tersebut disusunkan. Maka berbicara masalah tarkib murakkab, kalimat-kalimat yang disusunkan tersebut terbagi kepada 3. Ada yang namanya tarkib isnadi, ada yang namanya tarkib masji, dan ada pula yang namanya tarkib idhafi. Tarkib di sini khusus, yaitu yang dimaksudkan dengan tarkib isnadi. Nah, murakkab min kalimataini fa'aktar tarkiban, yang disusunkan daripada 2 kalimat, maka terlebih banyak fa'aktarin, akan sebagai tarkiban, susunan. Jadi murakkab di sini adalah murakkab isnadi, yaitu isnadu syai'in ilaihi. Murakkab isnadi adanya satu zat dan adanya satu sifat yang dinamai sifat tersebut dengan hukum. Yang hukum itu atau sifat itu disandarkan kepada zat sehingga terjadilah sebuah hukum. Contohnya Zaidun Qaimun. Zaidun Qaimun, Zaidun adalah zat, sedangkan Qaim sifat atau hukum. Yang Qaim tersebut disandarkan kepada si Zaid, kepada Zaid, sehingga terjadinya satu kumpulan Zaid sudah berdiri. Nah, jadi murakkab di sini adalah murakkab isnadi. Maksud tersusunnya lafaz yaitu paling kurang 2 kalimat. 2 kalimat. Kalau lebih dari 2 kalimat itu boleh-boleh saja. Ini permasalahannya, murakkab yang disusunkan antara kalimat dengan kalimat paling kurang dimulai daripada 2 kalimat. Karena di sini ibaratnya dengan min, berfaedah tidak ghayah, mulai daripada 2 kalimat, maka bisa terlebih banyak dari 2 kalimat, faktar. Kemudian sesudah kita memahami al-kalamu adalah satu lafaz, satu kata, satu lafaz yang disusunkan lagi yang mufid, yang memberi faedah. Perlu kita garis bawahi bahwa kalam tersebut bukan hanya lafaz pengertiannya. Selain daripada lafaz, juga harus disertai dengan murakkab, lafaz yang digabungkan paling kurang 2 lafaz sehingga menjadi murakkab, murakkab yang isnadi. Kemudian apa cukup dengan murakkab? Belum, masih diperlukan dengan kata-kata al-mufid yang artinya memberi faedah. Mufid yaitu mufhamu makna yahsunus sukutul mutakallimu alaihi bihaitsu la yabqa lis-sami'i intidaru muqayyidun bihi. Artinya mufid yaitu sesuatu yang dipahamkan akan makna, baguslah diam orang yang berbicara di atasnya seseorang. Dengan sekira-kira tidak tersisa bagi orang yang mendengar oleh memikir
yang dikaitkan bihi dengannya si mutakallim. Jadi mufid di sini perkataan yang diutarakan tersebut tidak menjadi waham, tidak menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan oleh bagi yang mendengar. Nah, itu yang dikatakan mufid. Contoh, seperti kita katakan suatu daerah itu terbakar. Nah, itu sudah mufid. Sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi atas perkataan suatu daerah itu terbakar. Contoh yang tidak mufid. Jika engkau ke sini, kemudian dia diam. Itu perkataan jika engkau ke sini itu belum memberi faedah, belum sampai kepada maksud bagi si pendengar, sehingga si pendengar mesti menanyakan lagi, kenapa seandainya aku datang? Nah, itu belum mufid. Nah, kemudian setelah lafaz tersebut harus disusunkan paling kurang dua kata, kemudian lagi harus mufid. Disyaratkan mufid tersebut harus dengan sengaja. Dengan sengaja, bil wad'i, yaitu kesengajaan. Maka kalau berbicara masalah sengaja, keluar daripada orang yang sedang tidur, kemudian orang itu ngigo, orang yang sedang tidur berbicara sesuatu yang suatu lafaz, membunyikan lafaz dengan bahasa Arab, kemudian lafaz tersebut tersusun dan memberi faedah juga, itu tidak dikatakan dengan kalam pada versi ulama nahwu. Kenapa? Karena dia itu tidak sadar. Nah, jadi maksud berkaitan dengan waba, dengan sengaja, itu harus orang yang keadaan sengaja, keadaan sadar ketika dia ucapkan itu dengan keadaan yang penuh kesengajaan. Kemudian wa aqallu ma yata'allafu min ismaini nahwu zaidun qa'imun au min fi'lin wa ismen nahwu qama zaidun. Dan bermula sekurang-kurang ma ini maksudnya kalam, dan bermula sekurang-kurang kalam, yata'allafu itu yang tersusun ianya kalam. Dari mana tersusun? Min ismaini, daripada dua isim, mulai daripada dua isim. Bermula demikian ma yang tersusun mulai daripada dua isim, itu seumpama zaidun qa'imun, bermula zaidun, itu yang berdiri ianya zaidun. Nah, jadi sekurang-kurang kalam, sekurang-kurang kalam itu tersusun daripada dua isim, seperti zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun adalah dua isim. Zaidun yang pertama satu isim alam, qa'imun yang kedua isim fa'il. Maka terkumpulnya dua isim ini juga dikatakan dengan kalam, paling kurang dua. Atau min fi'lin wa ismin, atau tersusun daripada satu fi'il dan satu isim. Bermula demikian kalam yang tersusun daripada satu fi'il dan satu isim, nahwu itu seumpama qama zaidun, telah berdirilah Zaid. Contoh yang kedua ini dikategorikan sebagai kalam yang hasil tersusunnya satu fi'il dan satu isim. Contoh qama zaidun, yang mana ini fi'il, yaitu qama merupakan fi'il madhi, dan yang mana itu isim, yaitu zaidun. Qama fi'il madhi, zaidun isim, satu isim alam, terkumpul keduanya sehingga menghasilkan satu kalam. Kemudian coba kita perhatikan pada contoh qama zaidun dan contoh zaidun qa'imun yang sudah dikatakan ini berupa satu kalam, apakah
sesuai dengan pengertian kalam yang disebutkan tadi, yaitu lafaz yang murakkab, yang mufid, lagi yang sengaja. Apakah ada keempat poin tersebut? Coba kita lihat. Zaidun qaimun. Kalam adalah satu lafaz. Coba kita lihat pada Zaidun dan pada qaimun. Apakah terdapat satu lafaz? Zaidun, huruf Arab, huruf hijaiyah tersusunnya. Malahan bukan 2, sudah 3 huruf. Sudah dikategorikan sebagai lafaz. Kemudian murakkab, apakah ada tersusun? Zaidun qaimun, tersusun. Yang tadi dikatakan harus murakkab isnadi. Apakah Zaidun qaimun ini merupakan murakkab isnadi? Oh iya, murakkab isnadi. Kenapa? Karena tersandarkannya sifat ataupun hukum kepada zat, yaitu si Zaid. Sehingga berkesimpulan terjadinya hukum di atas zat di sini. Kemudian kita lihat poin yang ketiga, apakah mufid? Ketika perkataan yang diutarakan kepada kita, Z berdiri, oh itu mufid. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Memang faham ketika kita mendengar kata-kata si Z itu berdiri. Kemudian kita lihat kait yang keempat, bil wada'. Ini tergantung kepada kondisi orang yang berbicara. Kalau seandainya orang yang mengatakan Zaidun qaimun itu sedang sadar, baru bisa kita katakan ini adalah kalam menurut versi ulama nahwu. Tapi seandainya kebalikannya, bila orang yang berkata Zaidun qaimun tersebut sedang ngigo, sedang tidur dan dia ngigo, itu tidak dikategorikan dengan kalam kalau menurut versi ulama nahwu. Kemudian kita beralih kepada contoh yang kedua yang tersusunnya daripada satu fi'il dan satu isim, yaitu qama Zaidun. Apakah ini adanya lafaz? Oh ada, qama dasarnya qaumun, tersusun antara huruf-huruf hijaiyah. Kemudian apakah qama Zaidun tersebut ada murakkab? Oh murakkab, terkumpulnya satu kalimat qama dengan satu kalimat isim yaitu Zaidun, sudah murakkab. Kemudian kita lihat apakah dia mufid? Oh ada. Mufidnya ketika orang mengatakan kata-kata qama Zaidun sehingga pendengar tidak lagi butuh kepada berpikir, faham langsung, oh si Z berdiri, si Z sudah berdiri. Nah, kemudian apakah ini perkataan yang diutarakan oleh seseorang dengan kesengajaan? Nah, seperti yang di atas tadi, itu tergantung kepada orang yang berbicara. Kalau seandainya orang yang berbicara tersebut dalam keadaan sadar, maka lafaz qama Zaidun, maka ucapan qama Zaidun tersebut dikategorikan sebagai kalam menurut versi ulama nahwu. Akan tetapi bila yang mengucapkan qama Zaidun tersebut sedang tidur dan ngigo dalam keadaan tidak sadar, maka ucapan tersebut tidak terkategorikan dalam pembahasan kalam menurut versi ulama nahwu. Terima kasih. Mungkin hanya ini dulu yang bisa kita jelaskan. Untuk keselanjutannya nanti kita akan membuat video lagi. Akhirul kalam, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.